Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Kusrini. Saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan PGSD dengan NIM 858021584. Saat ini saya akan melakukan praktikum pengelompokan sayuran. Nah, di depan saya sudah ada 20 macam sayuran yang hari ini akan kita bagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu sayuran daun, yang kedua yaitu sayuran tunas, yang ketiga yaitu sayuran buah, yang keempat yaitu sayuran akar, yang kelima yaitu sayuran kacang-kacangan. Nah, di depan saya sudah ada daun kelor, terong, kecambah, kemudian kacang tolo, kacang tanah, wortel, kemudian ada kentang, kemudian ada kubis, kemudian ada buncis, kemudian ada daun ketela, ada cipang atau labu siam, ada wortel, gambas, pare, kemudian ada kangkung, sawi, kacang panjang, dan juga daun pepaya. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus melakukan praktikum ini? Yang pertama yaitu agar kita mengetahui jenis-jenis dari sayuran yang setiap harinya kita konsumsi. Itu masuk dalam kategori sayuran apa? Nah, seperti itu. Nah, kita mulai dulu pengelompokannya. Yang pertama yaitu kita mulai dengan sayuran daun. Kira-kira ada apa sih? Ada apa aja macam dari sayuran daun? Oke ya. Kita akan bagi. Yang pertama yaitu daun kelor. Daun kelor ini termasuk dalam sayuran daun. Kemudian selanjutnya ada daun ketela. Kemudian ada kangkung, kemudian ada sawi, dan yang terakhir yaitu daun pepaya. Selanjutnya, untuk sayuran yang tunas, itu saya hanya menemukan satu yang ada di lingkungan saya. Yang pertama yaitu terkait ini sayuran kecambah. Selanjutnya yaitu sayuran kacang-kacangan. Ada apa saja? Yang pertama ada kacang tanah, yang kedua ada kacang tolo, yang ketiga ada kacang panjang, kemudian selanjutnya ada buncis. Nah, ini masuk dalam kategori sayuran kacang-kacangan. Nah, selanjutnya yaitu sayuran buah. Itu ada apa aja? Yang pertama yaitu terong ungu. Ini biasanya terong ada dua ya, ada terong ungu dan terong hijau. Kemudian yang kedua ada cabai, kemudian ada timun, kemudian ada wortel, kemudian tomat, labu siam, pare, dan juga gambas. Terus yang selanjutnya yaitu sayuran akar. Ada apa aja sih? Nah, sayuran akar itu ada wortel dan juga ada kentang. Nah, kelima kelompok ini termasuk dalam kelompok sayuran dengan berbagai kategori, dimulai dari sayuran daun, kemudian sayuran akar, sayuran buah, sayuran kacang-kacangan, dan yang terakhir sayuran tunas. Nah, dengan adanya praktek ini kita jadi lebih tahu ya kira-kira apa saja sih sayuran yang setiap hari kita makan itu termasuk dalam kategori sayuran apa. Dan ada baiknya setiap hari kita makan 4 sehat 5 sempurna, salah satunya yaitu dengan makan sayur yang seimbang agar pertumbuhan kita optimal dan juga gizi kita terpenuhi setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Kusrini. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 858021584. Saat ini saya akan melakukan praktikum uji karbohidrat pada beberapa bahan makanan. Nah, di depan saya sudah ada beberapa bahan makanan. Kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan untuk kita melakukan uji karbohidrat? Yang pertama yaitu cairan yodium. Yang kedua adalah piring plastik yang di atasnya sudah terdapat kentang, kemudian gula pasir, margarin, kemudian tahu putih, biskuit, tepung, kemudian pisang, kemudian nasi, kemudian telur rebus dan juga apel. Nah, hari ini kita akan menguji apakah pada semua bahan makanan ini ada zat atau ada zat karbohidratnya atau tidak, ya. Dan satu lagi, di sini juga ada lembar untuk kita menulis hasil dari pengamatan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kita akan memberikan 2 tetes pada gula pasir. Nah, ternyata tidak ada perubahan sama sekali ya. Jadi gula pasir yang tadi warnanya putih setelah diberi tetesan dengan dengan yodium, maka maka tidak ada perubahan warna. Yang kedua, kita akan memberikan tetesan pada margarin. Ternyata sama ya, di margarin juga tidak ada. Kemudian kita akan ke tahu. Nah, ternyata di tahu juga tidak ada. Nah, sekarang kita akan coba pada nasi. Kita akan menunggu apakah di nasi ada perubahan. Nah, ternyata di nasi ada perubahan ya teman-teman. Jadi ketika yodium ini diberikan kepada nasi, diteteskan kepada nasi, maka warna nasi akan berubah menjadi biru kehitam-hitaman atau lebih ke ungu kehitam-hitaman. Kemudian kita akan lanjut ke telur rebus. Nah, ternyata tidak berubah. Kita lanjut ke biskuit. Nah, kita bisa lihat ya, di biskuit ternyata terdapat atau terlihat bahwa si biskuit ini berubah menjadi ungu kehitam-hitaman. Kita akan lanjut ke pisang. Kemudian kita akan lanjut ke kentang.
Dan selanjutnya kita akan ke tepung. Nah, terlihat jelas ya, mana yang mengandung karbohidrat, mana yang itu hanya lemak ataupun mengandung gula. Nah, cukup sekian ya praktikum saya hari ini terkait dengan uji karbohidrat. Jadi untuk bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau pati itu akan ketika dideteksi dengan zodium maka dia akan berubah menjadi ungu kehitam-hitaman. Tetapi jika dia tidak mengandung pati atau tidak mengandung karbohidrat maka dia akan warnanya akan tetap sama. Demikian praktikum hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Sampai ketemu di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.